Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Bab 251 9 Surga Mata Spiritual Mendalam. Meskipun apa yang dia dengar sebagian besar adalah kekaguman pada dirinya sendiri, Ye Chen di atas panggung masih menatap Jining Suang. Dia telah mengalami kengerian tubuh misterius lebih dari sekali selama pertempuran. Teknik rahasia menakutkan yang muncul tanpa henti sangat berbahaya, dan jika dia tidak hati-hati, dia akan terkubur di medan perang. Selain itu, hingga saat ini, Jining Suang belum menggunakan senjata spiritual kelahirannya dan teknik rahasia jiwa, dia tidak dapat membayangkan berapa banyak kartu yang belum digunakan Jining Suang. Ye Chen yakin bahwa mantan kekasihnya pasti musuh paling menakutkan yang pernah dia temui, bukan salah satunya. Suanger, bunuh dia dengan senjata spiritual. Ketika keduanya melakukan gencatan senjata singkat, suara Cheng Kun terdengar dari kursi tinggi lagi. Dia benar-benar tidak sabar, dan dia benar-benar tidak sabar untuk melihat Ye Chen mati. Terserah kamu untuk bertarung satu sama lain. Begitu Cheng Kun Huayun jatuh, lelaki tua Zuge di kursi berteriak, dari awal perang hingga sekarang, beritahu aku berapa kali kamu memerintahkan Jining Suang untuk membunuh Ye Chen, aku bahkan tidak mau repot-repot membicarakanmu lagi, tapi kamu juga Master Sekte, hanya dengan jumlah kemurahan hati ini. Apakah kamu tidak tahu bagaimana belajar dari Sekte Heng Yue? Itu benar. Begitu Heng Yezong disebutkan, Pang Dacuan mengambil alih pembicaraan, kami jujur, Tuan kami tidak memerintahkan murid-muridnya untuk membunuh, kamu baik, tidak ada habisnya, kan? Dengan baik. Setelah ditegur oleh orang tua Zuge dan Pang Dacuan, wajah tua Cheng Kun tiba-tiba menjadi sangat dingin. Bunuh aku. Orang ini benar-benar marah dan marah, tidak lagi peduli dengan identitasnya. Seluruh orang menjadi marah, dan teriakan bergema di seluruh hadirin, dan dia ingin memerintahkan Jining Suang untuk mengorbankan spiritual kelahirannya senjata untuk membunuh Ye Chen. Tapi melihat di panggung pertempuran, Ye Chen telah secara paksa mengumpulkan energi sejatinya, siap menghadapi tantangan terbesar berikutnya, apakah dia bisa memblokir senjata roh natal dari tubuh roh misterius, dia sama sekali tidak percaya diri. Namun, Jining Suang di sisi berlawanan memiliki wajah acuh tak acuh, dan tidak ada kilasan inspirasi di antara alisnya, dan dia sepertinya tidak menggunakan senjata spiritual kelahirannya sama sekali. Siapakah dia? Biografi sejati pertama Sekte Zhengyang yang agung, tubuh roh misterius yang langka dalam 1000 tahun, dan keluarga legenda yang tak terkalahkan, yang akan menggunakan senjata spiritual kelahiran untuk membunuh seseorang di Yuanjing. Jawabannya negatif. Dia tidak akan melakukannya, bukan karena Ye Chen adalah mantan kekasihnya, tetapi karena dia juga memiliki kesombongannya sendiri, dia tahu bahwa Ye Chen akan mati ketika senjata spiritual kehidupan keluar, tetapi itu juga menunjukkan bahwa dia telah meninggal. Jika dia dikalahkan, yang disebut arogansi juga akan hilang. Di bawah perhatian semua orang, dia melipat kedua telapak tangannya, tetapi alih-alih menawarkan artefak kelahirannya, dia perlahan-lahan mencubit sidik jarinya. 9 mata spiritual mendalam surga. Saat formula segel Jining Suang membeku, dan saat dia mengucapkan kata terakhir, ruang di atas kepalanya bergetar, dan kecemerlangan berkumpul ke segala arah, membentuk mata besar. Murid besar itu sangat aneh, ada awan 3 warna yang meluap dengannya, dan rune berlari, memberi orang tekanan besar, seolah hanya dengan melihatnya, ada perasaan ditelan di tempat. Kekuatan supernatural bawaan lainnya. Dong Huang Taixin tersenyum santai dalam kehampaan. Begitu banyak talenta dan kekuatan gaib telah dibawa turun oleh Ye Chen, aku tidak tahu apakah Ye Chen bisa melawan kali ini. Di samping, Fuya menghela nafas. Klik, klik. Ketika keduanya berbicara, platform pertempuran di bawah mulai retak, seolah-olah mereka tidak tahan dengan paksaan dari murid-murid besar itu. Di sisi berlawanan, Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, dan ekspresinya menjadi sangat serius dalam sekejap, karena dia merasakan perasaan yang membuat hatinya bergetar dari mata roh mendalam 9 surga. Bersenandung. Segera, mata roh mendalam 9 surga bergetar, dan kemudian sinar cahaya menyatu sangat dekat untuk membentuk cahaya ilahi 3 warna, yang menembak lurus ke arah Ye Chen.
Mungkin kekuatannya terlalu kuat, bahkan ruang pun terdistorsi. Melihat ini, Ye Chen buru-buru meraih Tian Ke dan berdiri di depannya untuk memblokir. Paung! Cahaya ilahi 3 warna menghantam Tian Ke tanpa memihak. Ledakan. Kemudian, raungan yang mengejutkan terdengar, dan sebuah lubang yang dalam dilubangi dari platform pertempuran yang keras, dan Ye Chen yang berdarah berada di dalam lubang yang dalam, dan menara langit yang keras juga terlempar dari tangannya ke dasar platform pertempuran. Engah. Memanjat keluar dari lubang yang dalam, sebelum Ye Chen bisa berdiri diam, dia memuntahkan seteguk darah lagi. Jika kamu tidak menggerakkan Amaterasu, kamu mungkin akan mati. Ye Chen mengertakkan gigi dan berkata, dia pikir dia tidak bisa menghentikan cahaya ilahi 3 warna kedua. Tiba-tiba, Ye Chen mengalihkan pandangannya ke Jining Xuang, dan siap menggunakan Amaterasu seni terlarang roda abadi pada Jining Xuang. Jika seni terlarang digunakan padanya, mata spiritual mendalam 9 surga akan hancur dengan sendirinya. Nak, teknik terlarang roda abadimu tidak efektif melawan tubuh roh misterius. Sebuah suara samar sepertinya mencapai telinga Ye Chen. Tidak efektif. Hati Ye Chen bergetar. Dia tahu bahwa transmisi suara kepadanya adalah jiwa naga kuno dari bawah tanah, tetapi yang mengejutkannya adalah teknik terlarang Xian Lunyan tidak efektif melawan tubuh roh misterius. Bagaimana kamu tahu bahwa teknik terlarang mata roda abadi tidak efektif pada tubuh roh misterius? Ye Chen buru-buru bertanya dengan suara pikirannya. Tubuh roh misterius adalah darah para dewa. Di zaman kuno, para dewa dan yang abadi bermusuhan. Di era itu, 2 ras kuat ini bertarung lebih dari 1 pertempuran epik, dan yang abadi terus kalah. Tapi di pada akhirnya, klan peri menang karena seseorang dari klan peri membangunkan mata roda abadi 6 jalan, dan murid mata yang menakutkan itulah yang membantu klan peri mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Aku tidak punya waktu untuk mendengarkanmu dan sejarah kuno itu. Ye Chen memarahi, bahkan jika darah para dewa mengalir di tubuhnya, apa hubungannya dengan Xian Lunyan? Hubungannya semakin besar. Taixu Gulong berkata dengan marah, karena sepasang mata roda peri 6 jalur, seluruh situasi pertempuran dibalik, para dewa dikalahkan, dan mereka pergi jauh ke tepi alam semesta. Karena kebencian terhadap mata roda peri, para dewa mengirim kutukan dunia, kutukan itu adalah mata roda abadi 6 jalan, jadi setelah Anda melemparkan teknik terlarang roda abadi di atasnya, itu pasti akan mengaktifkan kutukan kuno. Kamu pernah berkata bahwa mata roda peri juga tidak efektif melawanmu naga kuno Taixu. Jadi, kamu naga kuno Taixu juga mengutuk mata roda peri 6 jalan. Bisa dibilang begitu. Xian Lunyan adalah kartu truf terbesarku. Karena tidak efektif melawan tubuh roh misterius, apa yang bisa aku gunakan untuk melawan tubuh roh misterius? Jangan panik, dengarkan aku. Taixu Gulong tersenyum santai, meskipun seni terlarang roda abadimu tidak efektif melawan tubuh roh misterius, aku tidak mengatakan bahwa itu tidak efektif melawan mata spiritual mendalam 9 surga. Saya mengingatkan Anda artinya, jangan membidik tubuh roh misterius, tetapi arahkan ke mata roh misterius 9 hari, jangan sampai Anda menyia-nyiakan umur Anda dan melakukan teknik terlarang, belum lagi tidak menyanjung, dan menyebabkan kutukan yang lebih menakutkan lagi, tahu. Jernih. Apakah aku masih mengandalkanmu untuk menyelamatkanku? Jangan tutup telepon. Bersenandung. Bersenandung. Di bawah perhatian semua orang, mata roh mendalam 9 surga yang tergantung di kehampaan masih bergetar, dan paksaan yang kuat membuat banyak orang di tempat kejadian merasakan tekanan yang dalam. Melihat posturnya, akan sangat sulit bagi Ye Chen untuk memblokir pukulan berikutnya. Metode rahasia tertinggi dari tubuh roh misterius, mampu memblokir pertama kali tanpa mati, sudah cukup untuk dibanggakan. Di atas panggung, Ye Chen sudah sedikit menutup mata kirinya. Mata roda peri, buka. Bab 252 Teknik terlarang roda abadi, kekuatan ilahi yang muncul kembali. Mata roda peri, buka. Mengikuti omelan lembut Ye Chen, mata kirinya tiba-tiba terbuka dan tertutup. Tiba-tiba, riak tak terlihat menyebar dari mata kirinya ke segala arah. 6 mata roda abadi Dao. Dalam kehampaan, suara ketakutan Dong Huang Taixin terdengar. Duduk dengan malas, dia tiba-tiba berdiri untuk pertama kalinya, menunduk dengan tak percaya, dan menatapnya dengan matanya yang indah. Melihat Ye Chen di bawah, lebih tepatnya, menatap mata kiri Ye Chen. Bagaimana dia bisa memiliki mata roda dari 6 jalan? Dong Huang Taixin sangat terkejut, apalagi Fuya di sampingnya, matanya juga penuh dengan kengerian, dan nadanya juga ragu-ragu, apakah dia dari klan peri?
Mata indah Dong Huang Taixin menyipit sesaat, lalu menggelengkan kepalanya. Dia bukan dari klan peri, murid ini hanya bisa dibangunkan oleh klan peri, dan mata roda perinya pasti diturunkan kepadanya oleh peri. Klan dari anak ini sebenarnya memiliki rahasia yang sangat mengejutkan. Xuan Chen juga sangat terkejut. Api abadi, guntur surgawi, mata roda abadi, darah iblis, memukul cambuk dewa, menara langit. Keadaan asli seseorang anakku adalah sebenarnya terkait erat dengan 9 ras yang menakutkan itu, tidak heran dia tidak takut pada tubuh roh misterius itu. Ada apa dengan mata kiri Ye Chen? Di bawah, gelombang diskusi sudah terbentuk. Sungguh murid mata yang menakutkan. Jika ini adalah pertama kalinya Ye Chen membuka mata roda peri 6 jalan di depan umum, karena mata roda peri terlalu aneh, terutama tanda roda peri di pupilnya, yang mengandung misteri yang tak ada habisnya. Zhuge Senior, Situ Jin dan Sangguan Bo semua memandang Zhuge Yu serempak. Orang tua Zhuge sedikit mengernyit, mata tuanya berkedip dengan cahaya samar dan tidak pasti, tetapi dia menggelengkan kepalanya dengan ringan sebagai jawaban atas pertanyaan dan jawaban semua orang. Berdasarkan pengalaman saya selama ratusan tahun, saya belum pernah mendengarnya. Pemimpin Sekte Saudara. Sama seperti di sini, Heng Yuezong, Pang Dacuan dan yang lainnya juga memandang Yang Dingtian yang sepertinya tahu segalanya. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Kali ini, Yang Dingtian juga menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan menatap Chu Xuaner saat dia berbicara, "Saudari junior, kamu telah menjadi tuannya selama beberapa waktu, dan kamu telah tidak pernah melihatnya menunjukkan wajahnya." Murid seperti itu, aku belum pernah melihatnya. Chu Xuaner menggelengkan kepalanya tanpa daya, dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di hatinya, dia belum pernah melihatnya sebelumnya, satu demi satu rahasia Ye Chen membuatnya merasa sedikit pusing, hari ini muridnya itu memberinya terlalu banyak kejutan. Tuan. Di sisi lain Sekte King Yun, sekelompok murid sejati juga memandang Gong Sun Zi. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Gong Sun Zi juga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pada saat ini, bahkan anggota Sekte Zeng yang seperti Cheng Kun tertegun di sana berdasarkan pengalaman mereka belum pernah melihat murid bermata satu yang begitu menakutkan. Di atas panggung, Ji Ningsuang menatap kosong ke mata kiri Ye Chen, tubuhnya yang halus bergetar tanpa sadar. Mata roda 6 Dewa Dao. Dalam kegelapan, sepertinya ada suara seperti itu di benaknya. Suara itu penuh dengan kebencian dan kemarahan, serak dan perubahan, seolah-olah itu telah berlangsung bertahun-tahun tanpa akhir. Murid macam apa itu? Menatap kosong ke mata kiri Ye Chen, Ji Ningsuang bahkan bergumam dengan datar. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen, yang telah bertarung dengannya begitu lama, masih menyembunyikan matanya. Kartu Hall seperti itu. Tiba-tiba, dia sepertinya menyadari kekuatan yang tak dapat dijelaskan berdenyut di tubuhnya, begitu kuat sehingga dia takut, tetapi kekuatan misterius itu berlalu dalam sekejap. Amaterasu. Sementara Ji Ningsuang dalam keadaan linglung, suara samar Ye Chen terdengar, dan mata kirinya diarahkan ke mata Xuan Ling 9 surga dalam kehampaan. Segera, jejak roda peri di pupil mata kirinya berputar, dan kekuatan aneh muncul yang membuat semua orang gemetar, diikuti oleh jejak darah hitam yang meluap dari sudut mata Ye Chen. Rambut panjangnya juga memutih satu per satu. Dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bersenandung. Kekosongan berputar sesaat, dan api hitam menyala secara misterius di mata roh mendalam 9 surga yang besar. Apa itu? Tatapan semua orang tertuju ke langit, dan akhirnya mereka terpaku pada nyala api hitam di mata roh mendalam 9 surga, yang dengan cepat membakar mata roh mendalam 9 surga menjadi kehampaan. Api hitam, apakah itu api sungguhan? Itu bukan nyala api, itu hanya dalam bentuk nyala api. Orang tua berpengalaman Zhuge sedikit menyipitkan matanya, tetapi dia tidak bisa menjawab apa itu. Benar saja, aku telah membangkitkan teknik terlarang roda abadi yang menakutkan. Dalam kehampaan, Dong Huang Taixin tidak duduk setelah berdiri, matanya menatap ke bawah dari awal hingga akhir, dan akhirnya jatuh ke api hitam yang menyala. Holy Lord Dong Huang, apa api hitam itu? Tampaknya merasakan kengerian dari api hitam, Xuan Chen dan Fu Ya merasa sedikit terkejut, dan kemudian menatap Dong Huang Taixin. Itu bukan nyala api. Dong Huang Taixin berkata dengan santai, dan kata-katanya cukup berarti, itu adalah kekuatan misterius yang terjalin dengan kekuatan ruang dan waktu, antara kekuatan waktu dan kekuatan setengah waktu dan ruang, dan didasarkan pada kekuatan api. Bentuk yang dimanifestasikan.
Kekuatan waktu, kekuatan ruang dan waktu, kekuatan separuh waktu dan ruang. Xuan Chen dan Fuya sedikit pusing. Aku juga mendengar satu atau dua hal dari leluhur suci. Dong Huang Taixin menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, mata spiritual mendalam 9 surga tidak dibakar oleh api hitam, tetapi dilarutkan oleh kekuatan misterius ke dalam ruang dan waktu. Di sini, saya hanya tahu begitu banyak, dan mungkin hanya Ye Chen yang tahu misterinya. Itu tidak benar. Mengapa Ye Chen tidak menggunakan teknik terlarang ini pada tubuh Xuanling, tetapi pada tubuh 9 surga Xuanlingyan? Bukankah dia ingin membunuh Jining Xuang? Seni terlarang roda abadi tidak valid untuk garis keturunan ras dewa. Dong Huang Taixin mengatakan sebuah rahasia dalam satu kalimat. Tidak ada. Tidak valid. Engah. Di bawah, saat mata roh mendalam 9 surga musnah, api hitam juga menghilang. Jining Xuang terhuyung-huyung, dan memuntahkan seteguk darah, menderita serangan balik yang kuat. Engah. Di sini, Ye Chen tidak jauh lebih baik. Menggunakan teknik terlarang roda abadi adalah dengan mengorbankan nyawa, dan serangan baliknya juga sangat sombong. Dalam arti tertentu, dia lebih terluka daripada Jining Xuang. Sampai sekarang, keduanya pada dasarnya kewalahan. Setelah bertarung selama hampir 500 ronde, aura mereka menurun dengan cepat. Penonton terdiam, menyaksikan panggung pertempuran dengan tenang. Pada akhirnya, Jining Xuang adalah orang pertama yang menstabilkan sosoknya, dan menatap lawan Ye Chen dengan ekspresi yang rumit. Pemuda inilah yang mematahkan belenggunya berulang kali dan menghapus kesombongannya sedikit demi sedikit. Meskipun mereka belum memutuskan pemenangnya, Jining Xuang tahu di dalam hatinya bahwa dia telah dikalahkan, dan penindasan mutlak atas dirinya budidaya, penindasan mutlak darah, dia masih gagal mengalahkan Ye Chen. Satu langkah, mari kita putuskan hasilnya. Jining Xuang akhirnya berbicara. Bab 253 Api Emas. Mari kita putuskan pemenangnya dengan satu gerakan. Jining Xuang menatap Ye Chen dengan ekspresi rumit. Saat kata-kata itu jatuh, tubuhnya mulai naik perlahan, tidak berjalan melawan langit, tetapi menginjak kekuatan misterius, sehingga dia terus naik ke udara sampai 30 kaki di atas tanah, dan kemudian dia menstabilkan perawakannya. Dia ditutupi dengan kemegahan ilahi, dikelilingi oleh kemegahan, berdiri di kehampaan, seperti 9 surga Xuanfei, mempesona. Zeng. Dengan suara mendesis, pedang roh ramping muncul di tangannya. Kemudian, langit berubah secara drastis dan awan gelap memenuhi udara. 3 kekuatan dahsyat berkumpul menuju pedang roh di tangannya. Mereka menyatu bersama dan mekar kemegahan ilahi yang tak tertandingi. Kemegahan ilahi ini juga menyelimuti tubuhnya, membuatnya merasa seperti bulat panas terik matahari yang terik menggantung tinggi di atas langit, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menyembunyikan cahayanya. Zeng, zeng. Sebelum pedang itu keluar, itu berdengung dan bergerak, seolah-olah itu tidak dapat menahan kekuatan yang kuat lagi, seolah-olah itu akan pecah di saat berikutnya. Suara dentang begitu menusuk telinga sehingga semua murid yang hadir tidak dapat melakukannya. Membantu tetapi menutupi telinga mereka. Apakah kamu akhirnya menggunakan kekuatan langit dan bumi? Dalam kehampaan, Dong Huang Taixin berbicara dengan santai. Angin, air, kayu, perpaduan 3 kekuatan langit dan bumi, pukulan ini pasti akan mengguncang dunia. Di samping, mata Fuya dan Xuan Chen juga bersinar. Sungguh kekuatan yang kuat. Hampir semua orang di tempat di bawah memandang ke langit, dan mata mereka tertuju pada Jining Xuang. Cahaya tubuh roh misterius itu seperti matahari yang terik. Perpaduan 3 jenis kekuatan langit dan bumi. Di kursi, lelaki tua Zuge juga mengangkat kepalanya, meskipun tingkat kultivasinya tidak dapat membantu mengungkapkan warna keheranan di matanya, pada usia seperti itu, 3 jenis kekuatan langit dan bumi telah dikerahkan. Menatap Jining Xuang, mata semua orang tertuju pada Ye Chen di platform pertempuran lagi. Tubuh roh misterius sebenarnya terpaksa menggunakan 3 jenis kekuatan langit dan bumi. Melihat Ye Chen, semua orang memandang dengan takjub. Anak ini di alam Yuan, yang membawa cincin bintang 7 bayangan bulan yang beratnya 3.500 kati, mengalahkan Sue Yin, melukai Bai Yi secara serius, dan melumpuhkan Hua Yun 500 putaran tanpa kekalahan. Dia mematahkan belenggu berkali-kali, merusak tubuh roh misterius berkali-kali, dan mengejutkan dunia berkali-kali. Sekarang, meskipun itu adalah tubuh dari roh misterius yang sombong, meskipun itu adalah garis keturunan dari mitos legendaris yang tak terkalahkan, dia terpaksa menggunakan kartu truf kekuatan langit dan bumi.
Dia adalah penyihir tak tertandingi yang telah menciptakan legenda abadi. Di tempat kejadian, tidak peduli apakah itu para tetua dari Kongming Realm, atau junior dari Spiritual Void Realm, Trusun Realm, atau Human Origin Realm, mereka semua diam-diam menatap Ye Chen. Bakat dan rekornya cukup untuk menghancurkan semua kecemerlangan mereka. Di atas panggung, Ye Chen, yang menjadi fokus perhatian semua orang, tampak serius seperti sebelumnya. Dia juga melihat ke langit, dan cahaya tubuh misterius membuatnya tidak bisa membuka matanya. 3 jenis kekuatan langit dan bumi. Aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk memblokir pukulan ini, gumam Ye Chen. Yang digunakan Jining Suang adalah kekuatan langit dan bumi, dan itu adalah perpaduan dari 3 jenis kekuatan. Tapi, aku tidak akan mengaku kalah. Mata Ye Chen memancarkan ketegasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sepanjang jalan, dia telah terbebani terlalu banyak, pengabaian sekte, pengabaian kekasihnya, rasa sakit yang tak terlupakan, mendukungnya hingga saat ini, bahkan jika dia berada di alam asal manusia, dia masih harus melawannya. Dia tidak membenci siapapun, tapi nadanya yang berkelahi. Karma antara kamu dan aku berakhir di sini. Di atas langit virtual, suara Jining Suang seperti suara alam, acuh tak acuh tapi menyenangkan, dia mengarahkan pedangnya ke arah Ye Chen, dan 3 jenis kekuatan langit dan bumi berkumpul untuk ekstrim ditembak jatuh dari langit virtual. Itu adalah cahaya ilahi putih, menembus kehampaan sepanjang jalan, menyebabkan ruang terdistorsi, tetapi tanpa suara sedikit pun, itu hanya jatuh dari langit tanpa suara, tetapi semua orang tahu kekuatan menakutkan yang terkandung dalam cahaya ilahi putih itu. Melihat cahaya putih yang jatuh dari langit, Ye Chen bergumam pelan, petir langit api yang sebenarnya, bantu aku dalam pertempuran ini. Segera, guntur langit hitam keluar dari lautan pil dan melayang di atas tangan kanannya. Kemudian, api keemasan juga keluar dari lautan pil dan melayang di atas tangan kirinya. Emas. Api emas. Begitu api yang sebenarnya terungkap, ada keributan di segala arah. Apakah itu api sungguhan? Semua orang menatap tangan kiri Ye Chen, nyala api keemasan yang bergoyang terpantul di mata mereka, membuatnya sangat menyilaukan. Ini benar-benar api yang nyata. Seorang ahli senior membelai janggutnya dengan ringan, saya telah hidup selama ratusan tahun, dan ini adalah pertama kalinya saya melihat api emas yang nyata. Ye Chen masih membawa api yang nyata, yang mana benar-benar mengejutkan saya. Karena ini adalah api sungguhan, maka Ye Chen seharusnya masih menjadi seorang alkemis. Bisik seseorang. Begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang sedikit menyipit. Seorang alkemis, profesi yang mulia, dan syarat pertama untuk menjadi seorang alkemis adalah memiliki nyala api di tubuhnya. Api ini bisa berupa api bumi, atau paling buruk, api binatang buas, tetapi tidak bisa sama dengan alkemis dengan api nyata diucapkan. Karena Ye Chen membawa api yang sebenarnya, dan Heng Yuezong memiliki Sufu sebagai seorang alkemis, siapapun yang tidak bodoh secara alami akan berpikir bahwa Ye Chen masih seorang alkemis. Aku buta, aku benar-benar buta. Terlalu banyak orang menghela nafas dan mendecakkan lidah. Dibebani oleh guntur, dia masih memiliki api yang nyata. Dengan bakatnya, dia pasti memiliki pencapaian tingkat tinggi dalam alkimia. Dengan waktu, dia mungkin menjadi alkemis puncak seperti Raja Alkimia. Tampaknya di masa depan, kita perlu membangun hubungan yang baik dengan Heng Yue. Di masa depan, dia harus menjadi pahlawan yang mendominasi pesta. Secara alami, tidak semua orang begitu terkejut, misalnya, Heng Yuezong yang Dingtian dan lelaki tua Zuge tahu bahwa Ye Chen memiliki api yang nyata sebelumnya, tetapi mereka tidak seterkejut yang mereka bayangkan. Namun, wajah orang-orang yang pergi menemui Zeng Yangzong tidak terlalu jelek. Api sejati, keberadaan seperti apa, harta karun yang diimpikan oleh para biksu, kehidupan para alkemis, raksasa di masa depan, diusir dari sekte oleh mereka. Wu Changqing. Cheng Kun, yang wajahnya sangat jelek, tiba-tiba melihat ke samping ke arah Wu Changqing di sampingnya. Melihat Wu Changqing lagi, dia menundukkan seluruh kepalanya, merasa wajahnya panas. Salah perhitungan serius. Panggilan Ye Chen sepanjang jalan memberinya terlalu banyak kejutan. Dia pernah sangat merusak tubuh roh misterius, memaksa tubuh roh misterius untuk menggunakan 3 jenis kekuatan langit dan bumi. Sekarang Ye Chen masih memiliki api yang nyata dan masih seorang alkemis. Nian juga pasti salah satu raksasa langka di Dacu. Namun, itu adalah jenius tak tertandingi yang dikeluarkan dari sekte oleh dia yang menyendiri pada saat itu.
Bagi Sekte Zhengyang, ini adalah kerugian besar, dan dia tidak mampu menanggung hasil yang begitu buruk. Mendengus. Melihat Wu Changqing tidak bisa berkata apa-apa, Cheng Kun mendengus dingin, dan menatap Ye Chen di panggung pertempuran lagi, dengan cahaya dingin di matanya, bakatnya sangat tinggi, dan potensinya sangat besar, jika kamu tidak bisa gunakan itu untukku, maka harus mati. Mungkin Ye Chen menunjukkan api yang nyata, yang sangat mengejutkan kuartet sehingga tidak ada yang pergi menemui Jining Suang dalam kehampaan. Dalam kehampaan, saat Ye Chen mengorbankan api emas asli, Jining Suang membeku di sana. Api emas, lalu dia. Di atas langit virtual, dia menatap kosong ke api emas yang melayang di telapak tangan kiri Ye Chen, nyala api yang bergoyang ada di matanya yang indah. Bab 254 Api Ilahi dan Petir. Api emas. Dalam kehampaan, tubuh halus Jining Suang bergetar, pipinya langsung menjadi pucat, dan gambar yang telah lama tercetak di hatinya muncul di depan matanya, dan sosok angker tanpa sadar muncul di benaknya. Api keemasan bergoyang dan terpantul di matanya yang indah, seolah menariknya ke dalam mimpi indah. Itu adalah gunung tandus yang gelap, dan dia diplot, tersandung, dan ketika dia paling tidak berdaya, dia muncul di bawah topeng, membawa api keemasan, dan membantunya melarikan diri dari lautan penderitaan. Meskipun dia hanya berada di alam kondensasi Qi dan tidak layak atas kesombongannya, sosok kurus itulah yang terukir kuat di hatinya malam itu. Dia, yang disebut Chen Ye, bukanlah debu angin dan malam di malam hari, tetapi Chen dari Ye Chen, daun dari Ye Chen. Tiba-tiba, kedua sosok dalam ingatan itu menyatu dengan sempurna pada saat ini. Pantas saja dia tidak mau menunjukkan wajah aslinya malam itu. Tidak heran dia begitu acuh tak acuh padaku malam itu. Kamu adalah Chen Ye. Jining Suang memandang Ye Chen dengan bodoh, bibirnya bergetar, dan matanya yang indah tiba-tiba menjadi kabur. Mengapa aku begitu bodoh, Ye Chen, Chen Ye, kamu sendirian. Apakah saya akan bertemu Anda lagi di Sanzong Dabi dalam 2 bulan? Pertemuan. Kata-kata malam itu sepertinya masih bergema di telingaku. Jining Suang tersenyum bodoh, Chen Ye benar-benar datang seperti yang dijanjikan. Dia melihatnya, tetapi itu di medan perang, dia bertarung dengannya selama lebih dari 500 putaran, menyakitinya lagi, dan menyetrumnya lagi, tetapi dia tidak mengetahuinya. Mantan kekasih yang melawan dia, adalah malam berdebu yang dia tinggalkan dalam mimpinya. Apa yang Ye Chen lakukan? Suara terkejut di bawah menyela pikirannya. Tidak. Jining Suang, yang terbangun dengan kaget, mendesis, dan mengulurkan tangan batu gioknya, berharap untuk menarik kembali pedang roh yang diselimuti cahaya ilahi putih. Hanya saja pedang telah dilepaskan, dan pukulan paling puncak ditujukan pada orang yang paling membuat hatinya tergerak. Di bawah, api peri dan guntur langit Ye Chen telah berubah bentuk, api peri telah berubah menjadi busur api, dan guntur langit telah menyatu menjadi panah guntur. Kaki kirinya ditekuk ke depan, kaki kanannya didorong ke belakang dan diluruskan, dan seluruh tubuhnya disandarkan ke belakang. Panah dewa sudah bertumpu pada tali busur, dan ditarik sangat dekat untuk membentuk bulan purnama. Busur dewa emas dan panah dewa hitam, sangat menyilaukan. Tiba-tiba, Ye Chen sepertinya telah memasuki keadaan misterius. Dia ingat adegan yang muncul di panah kuno di gua penyihir besar dari klan Wu menembak matahari yang terik dengan busur betapa mirip dengan pemandangannya saat ini. Kecocokan suasana hati membuat Ye Chen merasa linglung sejenak, seolah-olah dia adalah penyihir hebat yang menembus terik matahari. Mungkin, bahkan dia tidak menyadari ada sosok ilusi besar di belakangnya, melakukan gerakan yang sama dengannya, memegang busur seperti bulan purnama, melihat ke barat laut, menembak ke langit. Api dan guntur ilahi dipisahkan satu sama lain dengan satu anak panah. Dalam kegelapan, sepertinya ada suara seperti itu di telinganya, yang membuat Ye Chen melepaskan tali busurnya. Zeng! Segera, panah ilahi yang gelap gulita langsung menuju ke langit, menembus kehampaan sepanjang jalan, mendistorsi ruang. Pada saat ini, semua orang berdiri, mengangkat wajah mereka, dan melihat ke arah Su Tian. Di bawah perhatian semua orang, panah petir hitam melesat ke langit dan pedang roh putih yang jatuh dari langit semakin mendekat. Pada saat ini, hitam dan putih, panah dan pedang sangat menyilaukan di atas langit. Ledakan. Dengan raungan yang mengejutkan, panah guntur dan pedang roh putih bertabrakan, meledak dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Tiba-tiba, ruang itu meledak, berpusat pada titik di mana panah bertabrakan dengan tenda, lingkaran cahaya menyebar ke segala arah.
Kemanapun ia lewat, ruang itu terdistorsi. Di arah utara dan selatan Zengyangzong, ada menara yang menjulang tinggi. Puncak gunung terpotong oleh lingkaran cahaya seperti tahu. Mana yang lebih lemah dan mana yang lebih kuat? Semua orang memperhatikan, panah Dewa Hitam dan cahaya Dewa Putih menemui jalan buntu untuk sesaat, keduanya menghancurkan kekuatan satu sama lain. Klik. Dalam kegelapan, suara kecil dan tajam menjadi sangat jelas, itu adalah pedang spiritual Jining Suang yang terbelah, dan cahaya putih yang menutupi pedang spiritual juga langsung runtuh dan dihancurkan oleh panah Dewa Hitam. Bersenandung. Panah Dewa Hitam begitu kuat sehingga menghancurkan pedang roh yang ditutupi dengan 100 lampu, dan melesat ke langit. Engah. Segera, Jining Suang, yang masih dalam keadaan bodoh, tertusuk oleh panah hitam, dan darah yang indah mengalir turun, dan cahaya yang menyilaukan dimusnahkan, dia jatuh tanpa daya seperti daun dakwit. Sosok berwarna darah itu begitu menyilaukan saat ini. Tubuh roh misterius, dikalahkan. Dikalahkan. Melihat Jining Suang jatuh ke dalam kehampaan, semua orang membuka mulut mereka, dan bahkan kata-kata mereka bergetar. Kakak Ji, tiba-tiba hilang. Murid Zengyangzong menatap kosong pada sosok berdarah yang jatuh di kehampaan, dan ketidakpercayaan mereka menjadi kenyataan seiring dengan sosok yang jatuh. Legenda tak terkalahkan telah rusak, dan itu adalah perbedaan besar. Orang tua Zuge menatap kosong ke arah Jining Suang yang jatuh, dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia benar-benar mengalahkan tubuh roh mistik. Wajah cantik Biyu pucat, ekspresinya terpana, dan dia merasa sedikit pusing. Dia bahkan tidak bisa bertahan 20 putaran dengan tubuh roh mistik, dan dia dikalahkan oleh roh mistik tubuh yang selalu dia pandang rendah, Ye Chen. Aku tahu kamu akan menang. Di samping, Sangguan Yuer tersenyum manis. Dia benar-benar menang, dan Ye Chen benar-benar menang. Heng Yuezong yang Dingtian dan yang lainnya gemetar bahkan dalam kata-kata mereka. Saya tidak tahu apakah itu kegembiraan atau kegembiraan. Muridnya dari Heng Yuezong yang mengalahkan Xuanling. Tubuh. Apakah muridku yang memecahkan legenda yang tak terkalahkan? Chu Xuaner menatap Ye Chen yang terhuyung-huyung di panggung pertempuran, matanya yang indah dipenuhi kabut, dan dia terpesona olehnya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Di tengah keterkejutan itu, terdengar juga geraman Cheng Kun, dia hampir gila bahkan tidak bisa berdiri dengan kokoh. Dia tidak dapat menerima bahwa biografi sejati pertama dari Sekte Zengyangnya, garis keturunan legendaris yang tak terkalahkan di langit, akan dikalahkan oleh sampah yang telah mereka buang. Setelah perencanaan yang begitu lama, perhitungan yang begitu panjang, dan dibuat dengan cermat. Pengadilan rumah ternyata adalah gaun pengantin untuk orang lain. Di bawah pengawasan semua orang, Jining Suang akan jatuh ke tanah. Pada akhirnya, itu masih merupakan kekuatan lembut yang menahannya, dan Ye Chen lah yang bergerak. Merasakan kekuatan lembut itu, Jining Suang memalingkan pipinya dan menatap Ye Chen dengan bodoh, kabut masih muncul di matanya yang indah. Aku kalah. Jining Suang menertawakan dirinya sendiri, kesombongannya menghilang saat ini. Kami, sejak saat itu, tidak memiliki sebab dan akibat, kata Ye Chen dengan ringan, penuh kelelahan. Apakah kamu membenciku? Jining Suang menatap Ye Chen dengan bodoh, matanya redup karena kabut. Bab 255 Air Terjun Kemakmuran. Mengapa aku harus membencimu? Kamu memiliki kesombonganmu, dan aku memiliki kegigihanku. Kata-kata Ye Chen masih datar, tanpa kegembiraan atau kekhawatiran, dan dia terhuyung-huyung, dengan rambut putih dan syal, seolah-olah dia telah banyak berubah dalam satu instan. Segera, mata Jining Suang berkaca-kaca dan mengalir di pipinya. Suatu kali, dia berpikir bahwa dia dan Ye Chen akan bertemu selamanya, tetapi ketika dantian Ye Chen rusak dan dia mengetahui bahwa dia adalah tubuh roh misterius, yang disebut kesombongan menghancurkan cinta seumur hidup mereka. Dia berpikir bahwa Ye Chen tidak layak atas kesombongannya. Dia berpikir bahwa tidak akan ada lagi interaksi dengan Ye Chen. Tapi nasib baik mempermainkan orang. Ketika dia sangat membutuhkan bantuan, dia muncul lagi dalam hidupnya di bawah topeng. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa dia yang bertopeng adalah Ye Chen? Buruknya, dia dihantui oleh mimpi, tapi yang dia dapatkan adalah lelucon. Baru pada saat dia tertusuk panah barusan dia benar-benar mengerti betapa konyolnya dia. Siapa dia? Dia adalah tubuh misterius, legenda yang tak terkalahkan, tetapi dia dikalahkan oleh seseorang yang satu tingkat lebih rendah darinya di tangan Yuan Jing.
Namun, orang itu Yuan Jing adalah orang yang sombong yang pernah dia tinggalkan. Namun, orang itu Yuan Jing adalah orang yang diimpikannya dengan bangga. Awalnya, mereka bisa menjadi pasangan, tetapi takdir membuat mereka berubah dari kekasih menjadi orang asing, dari orang asing menjadi saingan dalam pertempuran, dan dari saingan dalam pertempuran menjadi tidak relevan. Ini harus menjadi hukuman, ini harus menjadi karma sebab dan akibat. Kebanggaan dia menderita kekalahan telak, kebanggaan dia secara pribadi meninggalkan kejeniusan tiada taraf dan menghancurkan cinta yang seharusnya menjadi miliknya selama sisa hidupnya. Kini, masih ada cinta, dan ada pula yang hanya diliputi kenangan. Adegan menjadi sunyi karena percakapan pucat antara dua orang. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang mengeluarkan suara. Bagus. Dengan teriakan pertama si Tunan, tempat sunyi itu langsung meledak seperti pot, dan teriakan gunung dan laut bergema di langit dan bumi. Mitos tak terkalahkan adalah dia menciptakan legenda abadi. Dalam kehampaan, Dong Huang Taixin sudah berdiri, dan tersenyum puas. Orang-orang berbakat muncul dari generasi ke generasi, era ini ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. 3 kompetisi besar yang saya pikir tanpa ketegangan, tetapi mereka bertarung dengan sangat indah. Di samping, Fuya menghela nafas dan kagum. Chu Xuanzong yang hebat, ada penerusnya. Xuan Chen juga tertawa bahagia untuk pertama kalinya. Ayo pergi. Melihat Ye Chen di bawah untuk terakhir kalinya, Dong Huang Taixin berbalik dan menghilang. Fuya, jika kamu punya waktu suatu hari nanti, bawakan aku anak bernama Ye Chen, dia, Tian Xuanmenku bertekad untuk menang, kapan saja biaya. Mereka sudah pergi, tetapi semuanya belum berakhir. Di panggung pertempuran, Ye Chen sudah terhuyung-huyung beberapa langkah, dan akhirnya jatuh tersungkur. Dalam pertempuran ini, dia terluka terlalu parah, belum lagi terluka parah oleh Jining Suang satu demi satu, dan dia menggunakan rahasia tabu lebih dari sekali, membakar darahnya, mengorbankan hidupnya, dan tubuh serta jiwanya rusak parah. Meskipun dia memenangkan pertempuran ini, itu adalah kemenangan yang tragis. Di bawah panggung, sesosok cantik sudah melangkah ke atas panggung, menyeret Ye Chen yang hendak jatuh, dan memeluknya. Tuan, muridku tidak mengecewakanmu. Mulut Ye Chen berdarah, dan dia berbaring lemah di pelukan Chu Xuaner, menunjukkan senyum lelah. Tidak, aku bangga padamu sebagai seorang guru. Lalu apakah kamu ingin melepas pakaianmu dan menunjukkan padaku ketika kamu kembali? Semuanya menyakitkan seperti ini, dan kamu masih berani fasih. Chu Xuaner menangis dengan gembira, dan bukannya marah, dia dengan lembut memeluk wajah Ye Chen. Ketika dia melihat kepala penuh rambut putih Ye Chen dan wajah lelah itu, aku tidak bisa menahan rasa sakit yang tumpul di hatiku. Xuaner tiba-tiba kalah. Di sisi lain, Cheng Kun duduk dengan lemah di kursi, dan semua orang di Zhengyangzong menjadi pucat. Mereka masih tidak percaya bahwa tubuh roh misterius itu dikalahkan. Naik. Bagaimana saya mendengar bahwa tempat pertama dalam 3 kompetisi besar akan dihadiahi ramuan 5 butir. Di tengah seruan, sebuah kata yang tidak harmonis bergema di antara penonton. Begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang tertuju pada Cheng Kun yang duduk di kursi tinggi. Jauh sebelum 3 kompetisi besar, Zhengyangzong telah mengumumkan bahwa di antara hadiah untuk tempat pertama dalam 3 kompetisi besar kali ini, akan ada ramuan 5 pola. Pada saat itu, Sekte Zhengyang percaya bahwa tubuh Xuanling tidak terkalahkan pada generasi yang sama, jadi mereka berani menyombongkan diri, karena mereka tahu bahwa Sekte Zhengyang mereka akan menjadi yang pertama, dan 3 kompetisi utama akan menjadi satu-satunya orang dengan Xuanling. Bidang rumah tubuh. Sekarang, tubuh Xuanling telah dikalahkan. Apa yang mereka pikir seharusnya terjadi tidak terjadi. Apa yang mereka pikir tidak akan pernah terjadi secara ajaib. Zhengyangzong tidak hanya tidak menghilangkan semua kemuliaan seperti yang dibayangkan, tetapi menjadi bahan tertawaan terbesar dari ketiganya kompetisi besar. Namun, murid yang ditolak oleh Zhengyangzong lah yang menghancurkan semua ini. Wajah Cheng Kun menjadi sedikit ganas, dia benar-benar menggali lubang besar untuk dirinya sendiri. Cheng Kun, apa? Cepat. Kata-kata lelaki tua Zuge terdengar lagi, dia bertekad untuk bertarung dengan Cheng Kun sampai akhir, dan jika Cheng Kun tidak memberi Ye Chen ramuan 5 butir, dia akan melakukannya. Dari tidak menyerah. Hadiah untuk tempat pertama, cepat dan dapatkan, jangan coba-coba main trik. Pang Dacuan juga berdiri dan mengulurkan telapak tangannya. Sialan, apakah kita harus kembali setelah menerima hadiah? Si Tunan, yang takut akan kekacauan di dunia, juga masuk dan membuat keributan.
1 pil roh 5 pola, 1 senjata roh bermutu tinggi, 2 juta batu roh. Pendeta Daoxuan juga berdiri, dan dengan jelas mencantumkan hadiah untuk tempat pertama, tidak kurang, cepatlah. Kata-kata mereka berempat satu demi satu hampir menghalangi Cheng Kun hingga dia memuntahkan 3 liter darah di tempat. Melihat wajah Cheng Kun, banyak orang di kuartet tidak bisa menahan tawa. Jika Anda ingin menamparkan wajah seseorang, Anda tidak dapat menemukannya jika Anda dipanggil. Anda mengusir anak itu, sekarang Anda marah. Semua orang di tempat kejadian dapat memikirkan kata-kata ini, tentu saja, kata-kata ini tidak akan diucapkan, jika tidak, kata-kata itu dapat disimpan di Zhengyang Zong untuk makan malam. Melihat Cheng Kun lagi, wajahnya bukan lagi wajah. Masalah yang sangat besar, mengapa kamu tidak mengatakan itu adalah obat mujarab 6 pola pada saat itu? Orang tua Zuge mengambil lubang hidungnya. Untuk mengatakan bahwa orang ini sangat pandai membuat pedang, Cheng Kun hampir memuntahkan darah dengan sepatah kata pun. Berbicara tentang Cheng Kun, dia seharusnya sedikit beruntung, bersyukur dia berbicara tentang ramuan 5 pola daripada ramuan 6 pola, kalau tidak saya tidak tahu bagaimana ini akan berakhir kali ini. Zhengyang Zong masih bisa mendapatkan ramuan 5 pola, tetapi jika itu adalah obat mujarab 6 pola, maka sulit untuk mengatakannya. Ayo cepat, jangan noda. Suara-suara dari segala arah berlanjut, satu demi satu, bahkan Cheng Kun, yang sombong, berbahaya dan licik, tidak tahan lagi dengan tekanan. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan tas penyimpanan, dan membantingnya, ambil. Itu benar. Pendeta Daoxuan melambaikan tangannya dan mengambil tas penyimpanan di tangannya, lalu mengeluarkan obat mujarab dengan lingkaran ungu darinya. Ramuan 5 pola, itu ramuan 5 pola. Cheng Kun benar-benar murah hati. Hadiah ini, tes-tes. Segera setelah ramuan ungu dikeluarkan, mata semua orang yang hadir meledak menjadi cahaya yang menyala-nyala, bahkan lelaki tua yang tak terduga Zuge tidak terkecuali. Terlebih lagi, mereka tidak tahan dengan kegembiraan dan ingin membelinya di tempat obat mujarab. Pantas saja mata mereka panas, alasan utamanya adalah 5 garis pil pada obat mujarab ungu terlalu menyilaukan. Di negeri yang luas ini, awalnya hanya ada sedikit alkemis, bahkan alkemis tingkat tinggi bahkan lebih jarang. Namun, alkemis yang benar-benar dapat menyempurnakan ramuan 5 pola saja mungkin hanya dapat melakukannya di seluruh Gritchu. Memikirkannya seperti ini, nilai dari setiap ramuan 5 pola tidak dapat diukur. Tingkat ramuan seperti itu selalu tak ternilai harganya, dan semua orang tahu apa arti ramuan 5 pola. Haruskah aku mengambilnya untuknya? Lari setelah mengambilnya. Di kursi, lelaki tua Zuge menggosok dagunya dan bergumam, mata lamanya berputar tanpa henti, ya, lakukan saja seperti ini, ambil dan lari. Di sampingnya, Biyu memiringkan kepalanya sedikit, dan memandang ke atas dan ke bawah ke arah lelaki tua Zuge, kamu berani merebut hadiah yang dia perjuangkan dengan nyawanya. Mendengar ini, lelaki tua Zuge terkejut, menoleh tanpa sadar, dan menatap Biou dari atas ke bawah, aku berkata Biou. Ketika kamu datang ke Zhengyang Zong, kamu tidak memperlakukan anak laki-laki itu Ye Chen seperti ini. Kenapa kamu begitu? Sekarang, Sang Xin bahkan berbicara untuknya, bukankah kamu naksir anak itu?